Mari kita sembah Tuhan. Oh haleluya. Kami naikkan pujian kami Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Kau Raja kami yang berdaulat penuh atas hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan. Oh hiaralabaralabaralabaso. Haleluya. Hiaralabarabashini atakarala. Hosana, Hosana. Kerinduan kami Tuhan datang padamu dan menaikkan pujian penyembahan kami ya Tuhan untuk menyenangkan hatimu. Haleluya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Oh, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Ini hati kami Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Serukan Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Segala pujian kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Oh
Hosana, Hosana. Hosana, Hosana. Yesus Raja, Yesus Raja yang berkuasa, yang berkuasa dan layak disembah. Kita naikkan pujian bagi Tuhan, katakan ku agungkan, ku agungkan kuasa dan layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Oh, aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kau Tuhan yang layak disembah. Hosana, Hosana bagi Dia. Raja kami, Tuhan kami yang duduk di tahta. Kami muliakan, kami agungkan Engkau, Raja kami, Tuhan kami. Hosanna, Hosanna, oh, Hosanna, oh, in the highest, let our King be lifted up, oh, Hosanna, be lifted higher, higher, be lifted higher. Oh, Jesus, you be lifted higher, higher, oh, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, be lifted higher.
Sebab hadirat-Mu kami rasakan Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami rasakan kekuatan yang baru mengalir, damai sejahtera di hati kami. Oh, berperkaralah Tuhan dalam setiap hidup kami. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord our God. Sing together, oh praise His name. Oh, praise His name, oh the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For the endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Sing together, oh praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name, oh praise His name, oh the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh, segala pujian penyembahan Tuhan kami naikkan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita nikmati hadirat Tuhan. Rasakan hadirat-Nya. Rasakan kuasa-Nya yang saat ini sedang mengalir di tengah kita semua. Tuhan, segala pujian, hormat serta syukur. Oh Tuhan, kami sembahkan
Shalom semuanya, malam hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan tentang iman itu bukan perasaan. Seringkali kita merasa punya iman, bahkan kadang-kadang seringkali kita merasa punya iman, kadang kita merasa nggak punya iman, sampai akhirnya kita tertuduh. Imanku kok kecil sekali ya, aku ini nggak punya iman dan sebagainya. Kabar gembira, iman itu bukan perasaan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Yakobus 2 ayat 22 berkata demikian, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Sekali lagi kita perhatikan kata-kata di dalam ayat firman Tuhan ini. Dikatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Sekali lagi, oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Kita semuanya pasti sudah hafal firman Tuhan yang berkata iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan sekarang kita mempelajari ayat firman Tuhan yang berkata, oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi, perbuatan kita itu akan menyempurnakan iman kita. Iman itu bukan perasaan. Seringkali kita merasa tidak punya iman, atau seringkali kita merasa punya iman yang besar. Tetapi iman tanpa perbuatan itu bukan iman, itu baru perasaan. Perasaan itu bisa menipu. Kita seringkali tertipu dengan perasaan kita. Contoh, pada waktu Petrus merasa imannya besar, dia merasa dia adalah orang yang paling cinta Yesus. Dia merasa dia tidak akan berkhianat, tidak akan meninggalkan Yesus. Itu sebabnya dia berkata, aku berani mati untuk Yesus. Sehingga pada waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya, malam ini kalian semuanya akan tergoncang imannya. Karena Yesus berkata dia akan ditangkap dan akan dibunuh. Tapi Petrus langsung menjawab, biarpun mereka semuanya terguncang imannya, aku sekali-kali tidak. Terus Yesus berkata, aku berkata kepadamu sebelum ayam berkokok kamu sudah menyangkali aku 3 kali. Terus Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bagimu, aku nggak akan menyangkal engkau. Tapi pada kenyataannya, pada waktu Yesus ditangkap, dia benar-benar menyangkali Yesus 3 kali. Iman itu bukan perasaan. Nah, iman itu seperti apa? Alkitab tadi berkata, perbuatan-perbuatanmu akan menyempurnakan iman. Iman itu bukan perasaan. Jadi dikatakan iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kita sering mendengar firman Tuhan yang berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan sekarang diperjelas, perbuatan-perbuatanmu itu akan menyempurnakan iman. Seringkali orang Kristen gagal fokus. Fokus dia adalah memperbesar imannya. Sehingga pada waktu dia merasa nggak punya iman, dia tertuduh. Tetapi yang Tuhan mau, kamu harus fokus kepada perbuatannya. Perbuatan sebagai buah dari iman. Karena perbuatanmu itu yang akan menyempurnakan imanmu. Suatu hari, ada seorang hamba Tuhan yang mendapatkan penglihatan tentang Abraham. Saudara selalu berpikir pada waktu Abraham mempersembahkan anaknya, dia mempersembahkan anaknya, membawa Ishak ke Gunung Moria dengan iman yang besar. Tidak, saudara. Sebagai seorang bapak, sebagai seorang bapak pada waktu dia harus membawa Ishak berjalan menuju Gunung Moria, sampai dia harus naik ke Gunung Moria, itu pikirannya sangat kalut.
Bener nggak ya apa yang aku putuskan? Haruskah aku mempersembahkan anakku? Apa yang akan terjadi? Aku sangat mengasihi anakku. Apa yang akan terjadi pada waktu anak ini sudah hilang? Bagaimana perasaanku? Aku pasti sangat kehilangan dan merindukan dia. Bagaimana dengan istriku? Apa yang akan terjadi? Apa yang dikatakan orang? Dan apakah yang aku lakukan ini benar? Bahkan seorang hamba Tuhan itu dan seorang hamba Tuhan ini pada waktu di dalam penglihatannya dia melihat si Abraham itu gemetar badannya. Dia gemetar dan sampai keringat dingin keluar dari badannya. Sampai Isa itu tanya, "Bapak ada apa?" Lalu dia berkata bahwa dia harus mempersembahkan Isa kepada Tuhan karena Tuhan yang memintanya. Saudara tahu, pada waktu mendengar itu, Ishak berkata, "Bapak, taatilah Tuhan dan persembahkan aku." Lalu tangan Abraham yang gemetar itu dipegang oleh Ishak supaya tidak gemetar, dan Ishak membantu dia untuk mengikat dirinya sendiri di tali untuk diangkat bapaknya di atas mezbah. Apakah Abraham berjalan dengan iman yang besar dan gegap gempita? Tidak. Dia mungkin sampai tidak ada iman. Mungkin imannya itu seperti api yang sangat kecil. Di dalam setiap perjalanannya menuju Gunung Muria, hampir-hampir api itu padam. Mungkin sempat padam nyala lagi, padam nyala api, seperti kena angin. Pernahkah saudara mengalami hal itu? Tetapi perbuatanmu menyempurnakan imanmu. Waktu Abraham memutuskan untuk tetap berjalan, pada waktu dia akan mempersembahkan, akan membunuh anaknya di atas mezbah, itu masih dengan gemetar. Dan dia memutuskan untuk taat. Lalu Tuhan berkata, untuk supaya Abraham berhenti, dan Tuhan berkata, "Sekarang aku tahu imanmu." Saudara, iman itu bukan yang ada di perasaan. Tapi iman karena perasaan bisa menipu. Perasaan itu bisa tidak stabil. Tetapi yang membuat Tuhan berkata, imanmu. Pada waktu Abraham mau membunuh anaknya dengan gemetar, baru Tuhan berkata, "Stop Abraham, jangan bunuh anak itu. Sebab sekarang aku ketahui kamu tidak segan-segan menyerahkan anak." Itulah iman. Yang artinya, iman adalah keputusan untuk taat. Itulah iman. Yang Tuhan nilai bukan apa yang ada di hati Abraham. Tetapi yang dinilai Tuhan adalah pada waktu Abraham sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tapi dia tetap berharap. Dia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketaatan melakukan firman, itulah iman. Iman adalah keputusan untuk melangkah sekalipun di hati tidak ngerti, di hati kadang kurang percaya. Waktu ada teman saya 3 orang yang waktu itu ya, saya masih remaja, dia penginjilan di daerah di di Papua, suku yang paling dalam, suku yang terdalam. Untuk ke sana hanya bisa dilewati oleh helikopter dan sebagainya karena sangat terpencil. Di situ 3 orang ya, ada 3 orang ini menginjil. Dan yang terjadi, suatu saat anak kepala sukunya mati. Lalu kepala suku dan semua orang-orang pengikutnya datang kepada dia dan berkata, kalau memang benar Yesus itu adalah Tuhan yang bisa melakukan kalau memang Yesus itu Tuhan yang bisa melakukan mujizat, hidupkan anakku. Kalau dia hidup, aku dan seluruh suku di bawahku akan
akan menyembah Yesus. Tapi kalau tidak, kamu akan kita bunuh. Saudara, 3 teman saya ini berkata dia sangat ketakutan, tidak punya iman sama sekali. Tetapi dia memutuskan untuk mempercayai firman bahwa mereka harus memakai nama Yesus, sehingga mereka memakai nama Yesus untuk membangkitkan anak ini. 1 kali nggak bangkit, 2 kali nggak bangkit, imannya tambah hilang. Nah, kalau saudara mengandalkan di perasaan, seringkali iman itu nggak ada. Waktu itu sampai hilang imannya, tapi mereka memutuskan untuk tetap melakukan seperti yang ada di dalam Alkitab. Dan yang ketiga kalinya, anak itu bangkit dari kematian. Sehingga dari kepala suku sampai satu suku itu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perbuatannya menyempurnakan imannya. Demikian juga dengan saudara dan saya. Sekalipun saudara merasa sangat percaya tanpa melakukan apa-apa, imanmu bukan iman, itu baru perasaan. Sekali lagi, perasaan bisa menipu. Itu sebabnya di dalam Matius 17 ayat 20 berkata, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, tak akan ada yang mustahil bagimu. Di dalam Markus 4 ayat 31 sampai 32 berkata begini, hal kerajaan Allah itu seperti biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala benih yang ada di bumi. Sekali lagi, biji sesawi adalah biji yang paling kecil daripada segala benih yang ada di bumi. Tapi Tuhan pada waktu berbicara iman, Tuhan berkata, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi itu biji paling kecil. Tapi waktu Tuhan berbicara tentang iman, yang terkecil itu Tuhan berkata, sekalipun imanmu sebesar biji sesawi, tidak berkata sekecil biji sesawi. Yang maksudnya, yang iman terkecil sekalipun itu besar. Iman kecil itu adalah imannya itu enggak ada. Tapi dia memutuskan untuk mengerjakan bagiannya dengan taat. Itulah iman. Saudara berpikir bahwa Musa punya iman yang besar pada waktu Tuhan utus dia pergi ke Mesir untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir? Enggak, makanya dia ketakutan sampai dimarahi Tuhan. Sampai-sampai Tuhan itu mengutus Harun untuk menemani Musa. Itu tandanya dia hampir-hampir nggak punya iman. Tapi dia taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itulah iman. Karena perbuatan ketaatan dia menyempurnakan imannya yang hampir-hampir nggak ada. Misalnya saya disuruh Tuhan berjalan di atas air. Mungkin hati saya merasa mustahil, nggak akan mungkin saya bisa berjalan di atas air. Saya mungkin ketakutan, tapi waktu saya berjalan, memutuskan untuk taat, tetap berjalan, itulah iman karena perbuatan menyempurnakan iman. Pada waktu Esther menghadap raja untuk menyelamatkan bangsa Yahudi, apakah dia punya iman? Imannya kecil. Imannya mungkin setengah, seperti tadi kayak api kecil yang kena angin, bisa nyala, bisa redup, lalu nyala lagi.
Makanya sampai dia berkata, sekalipun aku harus mati, aku akan maju. Dia juga ketakutan, makanya sampai minta tolong semua orang Yahudi ikut berpuasa dan juga berdoa untuk dirinya. Tapi pada waktu dia memutuskan untuk melangkah melakukan bagiannya, itulah iman. Kalau saudara berdoa supaya saudara diberkati, Alkitab berkata, apa saja yang kamu lakukan Tuhan buat berhasil. Orang yang percaya adalah pada waktu dia melakukan bagiannya, sekalipun di rohnya keyakinan untuk berhasil kecil, tapi dia mentaati yang firman Tuhan katakan. Itulah iman. Pada waktu ada seorang bapak, dia dulu sangat kejam. Dia sangat jahat kepada anak-anaknya karena dia pride-nya terlalu besar. Lalu anak-anaknya pahit dengan dia sampai akhirnya ada salah satu anaknya. Itu waktu dipukul bapaknya, dia menatap bapaknya dengan penuh kebencian, gak nangis. Dia kayak memperlihatkan sekalipun kamu bunuh aku bersedia dan aku tidak akan pernah menyesal dan tidak akan nangis. Bapaknya kaget lihat pandangan mata anaknya. Waktu dia berdoa, Tuhan berkata, minta ampun kepada anak. Dia pada waktu itu merasa minta ampun tidak akan menyembuhkan luka anaknya. Belum tentu bisa memulihkan, tapi dia taat. Dia mengerjakan bagiannya, minta maaf kepada anaknya, dia sampai tersungkur di bawah kaki anaknya. Anaknya waktu itu masih remaja. Dia nangis, dia minta maaf, dia mengaku bersalah dan minta pengampunan. Ternyata anaknya nangis dan memeluk bapaknya dan berkata, aku telah memaafkan Papa. Saudara, iman yang besar bukan terletak di perasaan, tetapi iman yang besar terletak dari perbuatan ketaatan. Waktu saudara taat, itulah iman. Itu sebabnya kalau saudara saat ini punya pergumulan, siapapun saudara, kerjakan bagianmu. Kalau pernikahanmu mau hancur, engkau berdoa, tapi juga lakukan bagianmu. Bahwa kamu percaya bahwa doamu sudah dijawab. Dengan lakukan seolah-olah suamimu sudah berubah. Seolah-olah istrimu sudah berubah. Seolah-olah anakmu sudah berubah. Sehingga engkau melayani mereka dengan baik. Engkau memberkati mereka dengan kata-katamu. Kalau keuanganmu berantakan, tidak ada uang, saudara memulai dengan percaya. Kerjakan menurut iman. Ada seorang bapak yang kesaksian, dia keuangannya berantakan dan sebagainya. Dia berdoa minta pemulihan keuangan. Lalu dia memulai dengan meminjam eh, trotoar ya atau halaman dari garasi seseorang. Dia pinjam tempat itu untuk menjual makanan. Sehingga dia harus menjual makanan setiap malam karena kalau pagi sampai sampai sore itu dipakai orang yang punya toko untuk berjualan. Sehingga kalau malam kan ditutup, dia berjualan di situ. Dia percaya, dia memutuskan untuk dia memutuskan untuk mengerjakan bagian dia. Saya sudah berdoa, maka sekarang saya harus ambil tindakan. Dia buka lapak untuk menjual makanan. Setiap hari dia doakan, setiap hari dia memperkatakan seakan-akan apa yang didoakan sudah terjadi. Dia memberkati, dia memperkatakan berkat, dia memanggil customer, dia lakukan setiap hari sampai akhirnya dia diberkati Tuhan. Jadi sekali lagi, iman bukan perasaan, tapi iman adalah pada waktu engkau taat mengerjakan apa yang menjadi bagianmu, seperti yang ditulis oleh Alkitab.
pada waktu janda Sarfat tidak punya makanan. Lalu Elia meminta dia untuk membuatkan roti lebih dahulu buat dia. Saya percaya saat itu dia tidak punya sebuah iman, oh kalau saya memberi kepada Elia, maka aku akan terpelihara dan sebagainya. Tetapi dia mentaati apa yang dikatakan Elia. Jadi jangan pernah tertuduh kalau saudara merasa saudara tidak punya iman. Saudara merasa imanmu kecil, bahkan saudara merasa imanmu hilang. Maka fokuslah untuk tetap melakukan apa yang Tuhan ingin saudara lakukan. Karena perbuatanmu menyempurnakan imanmu, sekalipun imanmu sangat kecil atau bahkan hampir-hampir hilang. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa untuk semua yang hadir di tempat ini. Engkau baik, Tuhan. Engkau mengetahui keadaan kami. Seringkali kami tidak punya iman. Bahkan seringkali iman kami hilang. Tetapi Engkau berfirman bahwa perbuatan-perbuatan kami akan menyempurnakan iman kami. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Karena Engkau tahu, Tuhan, seringkali iman kami hilang, tapi Engkau berkata dengan perbuatan ketaatan, iman kami menjadi sempurna. Karena iman di matamu adalah pada waktu kami mengerjakan, sehingga iman menjadi sempurna. Kami bersyukur kepadamu dan saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang saat ini telah mengikuti ibadah ini, Tuhan, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan pertolongan untuk semua yang mengalami pergumulan, baik yang sakit, baik yang memiliki persoalan di dalam rumah tangga, persoalan anak, persoalan ekonomi, segala persoalan yang saat ini mereka hadapi. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan. Engkau yang akan memberikan pertolongan, Engkau yang memberikan lepasan, Engkau memberikan jawaban. Engkau hadir di dalam setiap hati anak-anak-Mu, hadir di dalam setiap rumah-rumah mereka, sehingga ada mujizat, ada pertolongan, karena di mana Engkau ada, di situ ada mujizat, di mana Engkau ada, di situ ada kelepasan. Ada pertolongan. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Terpujilah namamu, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hosanna, Hosanna, oh, Hosanna, oh, in the highest, let our King be lifted up, oh, Hosanna, be lifted higher, higher, be lifted higher.